Halo, oke teman-teman. Halo. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah contoh melalui video di mana di sini saya akan mencoba untuk membuat mencoba untuk membuat program, kemudian mengcompile dan mengeksekusinya secara online. Jadi kita tidak membuat atau menulis programnya itu di IDE NetBeans, tapi saya coba untuk mencari source online. Oke, tinggal kita ketik compiler Java online. Oke, nanti akan muncul hasil dari keyword saya. Oke, kita coba klik yang dari tutorials point. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah punya sebuah kelas. Nama kelasnya adalah Hello World dan kita sudah dibuatkan sebuah metode namanya method main. Di sini ada main, di mana main ini nanti isinya kita gunakan untuk menulis program kita, menulis perintah, menulis sintaks, dan nanti akan dieksekusi. Oke, di sini kita sudah punya nama kelasnya Hello World. Apakah kelas ini bisa diganti? Bisa. Di sini saya ganti dengan input output variabel ekspresi. Kemudian mainnya apakah bisa diganti? Bisa. Oke, di sini kita sudah punya contoh bawaannya, yaitu mencoba untuk mencetak sebuah string ya, di mana string ini isinya adalah Hello World. Kita hapus. Oke, di sini kita coba untuk membuat contoh secara sederhana untuk membuat input, kemudian output, kemudian kita coba untuk buat variabel dan juga membuat sebuah ekspresi. Ekspresi ini adalah ekspresi aritmatika atau ekspresi perbandingan. Bisa perbandingan kan masih ada yang ingat, ada perbandingan berupa besar kecil, lebih besar lebih kecil, kemudian and atau dan, kemudian or atau ya. Oke, langsung saja. Apa saja yang bisa kita buat menjadi sebuah input? Oke, input itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah input melalui keyboard, atau bisa jadi inputnya di sini adalah kita definisikan langsung. Oke, kalau kita punya input, maka kita juga harus bisa tampilkan outputnya. Kalau memang benar input kita nanti diolah, kita masukkan input, kemudian inputnya akan diproses, lalu akan dicetak atau di output ya. Tidak harus dicetak sih, yang penting ada outputnya gitu. Oke, di sini kita coba buat sebuah input. Kalau kita ingin membuat sebuah input, maka inputnya itu idealnya harus disimpan. Ketika menyimpan sebuah input, maka kita butuh sebuah tempat atau lokasi pada memori di mana kita bisa menyimpan datanya, data inputnya. Oke, kita bisa buat kita butuh yang namanya variabel. Kita butuh untuk membuat variabel. Oke, variabel ini kita definisikan dengan harus memilih ya, namanya data itu kan pasti ada jenisnya, tipenya, apakah datanya berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, berupa karakter, atau berupa string atau kata atau kalimat. Di sini ketika ingin membuat variabel, maka definisikan tipe datanya dulu. Oke, di sini kita coba buat sebuah variabel namanya bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini bertipe integer, di mana integer itu menyimpan data, di mana datanya adalah varian angka atau number mulai dari 1 sampai dengan, ada yang masih ingat sampai dengan berapa? Oke, di mana dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Kemudian selain bilangan bulat, kita juga bisa menyimpan bilangan pecahan. Tipenya itu bisa double atau bisa float.
Ya, bisa double atau float. Sini kita coba yang double saja, double bilangan pecahan. Oke. Nah, di sini kita sudah punya dua variabel. Kita sudah pesan dua tempat di memori di mana dinamai dengan bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini akan menyimpan data berupa integer, bilangan bulat. Kemudian ada bilangan pecahan di mana tipenya adalah double dan dia akan menyimpan bilangan pecahan. Kemudian kita juga butuh mungkin namanya alfabet ya. Alfabet itu kan terdiri dari A sampai Z. Oke, A sampai Z ini berupa karakter. Maka kita bisa simpan alfabet ini dalam bentuk karakter atau dalam bentuk char. Maka kita pesan tempat di memori untuk menyimpan karakter di mana namanya adalah alfabet. Jadi gini, bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet ini adalah sebuah identifikasi, di mana identifikasi ini istilahnya namanya, di mana di memori, kalau ada sebuah tempat di memori yang namanya atau identifikasinya adalah bilangan bulat, maka dia akan menyimpan bilangan integer entah 1 sampai batasnya untuk integer bisa menyimpan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200. Begitu juga untuk yang bilangan pecahan dan alfabet. Oke. Kita juga bisa menyimpan rangkaian kata. Rangkaian kata ini bisa disimpan dalam sebuah variabel yang tipe datanya adalah string, teman-teman. Oke, string. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah variabel. Sekarang waktunya kita mengisi variabel ini. Kita akan mengisi bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata. Mari kita isi bilangan bulat dulu. Kita isi dengan angka 10 misalnya. Lalu bilangan pecahan kita isi dengan angka 10 juga. Apakah boleh hanya menyimpan angka 10 saja untuk variabel dengan tipe double? Tentu saja boleh, teman-teman. Oke. Cuma nanti kita akan melihat bedanya ketika mereka dicetak. Lalu di sini ada alfabet, mau kita isi dengan karakter dari A sampai Z atau karakter berupa tanda baca, kemudian operator aritmatika juga bisa disimpan untuk tipe data yang bertipe char. Oke, di sini kita isi alfabetnya dengan misalnya saja karakter A ya. Untuk kata, apakah bisa diisi hanya dengan karakter saja? Misalnya seperti ini, isi A. Boleh, bisa saja. Cuman gini, ada dua perbedaan. Kalau misalnya kita hanya perlu untuk menyimpan kata A saja, satu karakter saja, maka sebaiknya kita simpan dalam char. Jadi seperti ini analoginya. Kalau kalian mau mengambil satu gelas air, maka sebaiknya kalian simpan air dalam ukuran satu gelas itu di dalam sebuah mug ya. Bisa tidak ditaruh di dalam sebuah ember? Ya tetap bisa, cuman nanti akan banyak ruang yang kosong. Nah, seperti itu analoginya. Oke, sekarang kita sudah mengisi bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata. Oke, saatnya kita mencetak. Nah, di sini kita akan mengeluarkan sebuah output. Apakah outputnya ini tadi kan di materi sebelumnya bahwa output itu adalah proses untuk mencetak hasil dari proses yang dilakukan sebelumnya. Jadi ada input, kemudian proses, kemudian dicetak outputnya. Di sini kita coba untuk cetak ya. Sebelum kita proses, kita cetak saja dulu. Kita untuk lihat bagaimana perbedaan dari
bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian alfabet dan kata. Oke, system out dot print line. Kita cetak bilangan bulat. Oke. Lalu kita cetak isi dari bilangan pecahan. Lalu kita cetak isi dari alfabet kita cetak isi dari maaf, ada kesalahan di sini. Oke, kita cetak isi dari kata. Oke, harusnya ketika saya mencetak atau mengeluarkan output dari bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata, yang harusnya tercetak otomatis adalah serangkaian data yang disimpan di bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan juga kata. Mari kita coba eksekusi. Oke, jadi cara untuk mengeksekusinya adalah setelah kita buat nih perintah-perintah di sini, kita eksekusi, di mana ketika proses eksekusi ini dia akan mengcompile, melakukan debug untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam program kita tulis. Jika tidak ada kesalahan, maka dia akan mencetak hasilnya di bagian result. Oke, di sini sudah tercetak hasilnya, di mana di sini kita mencoba untuk mencetak isi dari bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata. Bilangan bulat isinya 10. Oke. Karena dia tipenya integer, maka 10 ya bilangan bulat, tidak ada dalam bentuk desimal. Kemudian bilangan pecahan isinya adalah 10, tapi yang tercetak di sini adalah 10,0. Kenapa dia tercetak dalam bentuk desimal? Karena bilangan pecahan ini bertipe double. Otomatis dia akan dicetak dalam bentuk desimal. Kemudian di sini ada alfabet, di mana alfabet ini isinya adalah karakter A. Oke, dicetak A. Lalu kata, di mana kata ini tipenya string, diisi dengan A berupa karakter juga tetap akan tercetak, teman-teman. Ya, di sini terbukti dengan hasil cetaknya adalah A. Oke, kalau teman-teman lebih teliti, di sini ada perbedaan ketika mengisi sebuah variabel yang bertipe char dan string. Untuk char, kalian butuh untuk mengapit karakternya itu dengan tanda petik 1. Di sini ada tanda petik 1. Lalu untuk string, kalian perlu untuk mengapit stringnya, isi datanya itu dengan tanda petik 2. Oke, lalu untuk bilangan, untuk data yang berupa number, angka, mau minus, dalam bentuk minus, ada minnya, atau dalam bentuk plus tidak perlu ada plusnya di sini. Dia tidak perlu diapit dengan tanda petik 1 atau petik 2. Oke. Lalu, apakah isi dari bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata ini bisa diganti isinya, mau di-replace dengan sesuatu yang baru? Bisa, teman-teman. Caranya adalah dengan seperti ini. Oke, kita panggil nama variabelnya bilangan bulat, lalu kita tinggal ganti saja. Mau diganti dengan angka berapa? 100. Boleh, tinggal bilangan bulat sama dengan 100. Maka otomatis bilangan bulat yang isinya 10 akan digantikan dengan 100. Oke, lalu di sini kita ada bahas ekspresi ya, teman-teman. Kita ada bahas ekspresi. Marilah kita coba untuk bermain dengan ekspresi ketika kita mengganti isi variabelnya.
Oke, di sini 100. Oke, ubah 10 ditambah dengan 100. Kita sudah punya ekspresi di sini 10 ditambah dengan 100. Di sini ekspresinya adalah ekspresi tambah ya, penambahan. Lalu bilangan pecahan mau kita ganti dengan menambahkan isi bilangan pecahan ditambahkan dengan 10. Seperti ini, bilangan pecahan ditambah dengan 10. Nah, apa maksud dari perintah ini? Bilangan pecahan sama dengan bilangan pecahan ditambah 10. Oke, isinya di sini adalah untuk mengganti isi dari bilangan pecahan dengan menambahkan isi dari bilangan pecahan. Isinya adalah 10 ya, sebelumnya ya, di sini ya kita punya 10 lalu ditambahkan dengan 10. Oke. Jadi kalau secara matematika itu jadinya bilangan pecahan sama dengan 10 ditambah 10. Kalau misalnya bilangan pecahan ini awalnya diisi dengan 20, maka yang ada di sini juga akan berubah menjadi 20. Tambah dengan 10. Oke, lalu alfabet. Kita ganti dengan A kapital, lalu kata. Kita ganti dengan menyimpan sebuah kata. Belajar pemrograman. Oke, dia terdiri dari lebih dari satu kata, lebih dari satu karakter. Itulah fungsi dari variabel yang bertipe string. Sekarang kita coba untuk mencetak. Oke, kita coba untuk mencetak. Kita coba untuk mencetak bilangan bulat dulu. Isinya. Oke, apakah bilangan bulat ini mau langsung dicetak seperti ini saja gitu? Mau ditambah kata-kata sebelumnya? Boleh, bisa. Caranya adalah sama seperti ketika kalian belajar untuk mencetak hello world di awal, ketika ada sebuah string atau kata atau kalimat, maka harus diapit dengan tanda petik 2. Oke, isi dari bilangan bulat. Oke, seperti ini maka akan berubah warnanya. Oke, kalian perhatikan di sini warnanya beda ya. Untuk yang bertipe dia merupakan string, maka warnanya akan hijau seperti ini. Kemudian untuk number, warnanya pink ya di sini ya, jadi warna-warni. Kemudian jangan lupa dikasih plus di sini. Jadi isi dari bilangan bulat adalah bilangan bulat. Bilangan bulatnya sama dengan berapa akan berubah otomatis. Kemudian isi dari bilangan pecahan. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan tanda plus untuk menambahkan variabelnya. Jangan lupa selalu diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Ketika ingin mengakhiri sebuah perintah, maka selalu ingat untuk mengisi tanda titik koma atau semikolon. Kalau tidak, maka perintah kalian akan dianggap masih belum selesai. Lalu kita coba cetak isi dari kata. Panggil katanya. Oke, yang terakhir isi dari alfabet. Panggil alfabetnya. Oke.
Mari kita coba eksekusi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Pertama, kita punya bilangan bulat yang diisi dengan 10, bilangan pecahan yang diisi dengan 10. Karena bilangan pecahan tipenya double, maka jadinya akan 10,0. Kemudian alfabet diisi dengan karakter A, tercetak A. Kemudian kata diisi dengan A, maka yang dicetak adalah A. Kemudian kita mencoba untuk mengganti isi dari bilangan bulat, bilangan pecahan, alfabet, dan kata. Di mana keempat variabel ini kita coba ubah isinya, di mana bilangan bulat diubah menjadi awalnya 10, kita ubah menjadi 10 ditambah 100, di mana kita melakukan di sini kita lakukan sebuah ekspresi ya. Ekspresi aritmatika, penjumlahan, di mana 10 ditambah dengan 100. Harusnya nanti yang tercetak adalah berapa teman-teman? Ya, 110. Kemudian di sini ada bilangan pecahan yang kita coba ubah isinya dengan menambahkan isi dari bilangan pecahan. Jadi isi bilangan pecahan sebelumnya diisi dengan 10 ditambahkan dengan 10. Maka harusnya menjadi 10 ditambah dengan 10. Oke. Lalu alfabet kita ganti dari yang awalnya isinya A akan diganti isinya menjadi A kapital. Lalu kata yang awalnya isinya A akan diganti dengan belajar pemrograman. Oke. Perhatikan di sini urutan dari urutan dari kita mencetak isi dari setiap variabel. Oke, mencetak output ya. Di sini kita mencetak bilangan bulat. Oke, isi dari bilangan bulat adalah 110. Oke, sesuai dengan dugaan kita ya, bahwa bilangan bulat harusnya terganti isinya dengan 110. Lalu bilangan pecahan, harusnya isinya adalah bilangan pecahan, isinya sebelumnya 10 ditambahkan dengan 10 menjadi 20. Karena bilangan pecahan tipenya double, maka harusnya menjadi 20,0 dalam bentuk desimal. Lalu di sini, isi dari kata adalah belajar pemrograman. Oke. Loh, kenapa? Padahal di sini, ini jangan-jangan ada yang berpikir seperti ini, teman-teman. Loh, di sini kan kita pada saat mengganti isi dari variabel itu kan alfabet dulu yang diganti. Kenapa kok yang dicetak bukan alfabet dulu? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Oke, di sini saya tambahkan titik 2 biar teman-teman lebih mudah saja yang melihatnya ya. Jadi biar tidak wagu istilahnya. Karena di sini ada kata, nanti dikira kata belajar pemrograman. Oke, balik lagi pembahasan yang tadi. Di sini kan saya mengganti alfabet dulu, baru mengganti kata. Harusnya kan alfabet dulu yang dicetak, baru katanya. Berarti A dulu yang dicetak, baru belajar pemrograman. Karena kan sebelumnya di sini, ya karena karakternya sama, jadi kita tidak tahu ya sebenarnya yang dicetak duluan ini siapa. Tapi harusnya kan alfabet A dulu, kemudian baru kata A. Lalu kok di sini dia berubah urutannya, malah isi dari kata dulu, yaitu belajar pemrograman yang dicetak, baru isi dari alfabet yaitu A kapital. Oke, teman-teman perhatikan di sini pada saat proses mencetak output. Pada saat proses mencetak output, kita membuat urutannya. Yang pertama dicetak itu adalah bilangan bulat 110, bilangan pecahan 20 setelah diganti isinya. Kemudian kita meminta program kita untuk mencetak kata terlebih dahulu, yaitu belajar pemrograman. Baru mencetak alfabet yang isinya adalah A kapital. Loh, kenapa? Meskipun dia diganti isi variabelnya lebih dahulu si alfabet dibandingkan dengan kata, tapi ketika kalian menulis perintah untuk mencetak kata dulu, baru alfabet, maka yang akan tercetak ya kata dulu, baru alfabet. Oke teman-teman,
Saya rasa semoga contoh simpel ini bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam mengenai cara untuk membuat variabel, mengisi variabel, kemudian cara mencetak variabel, lalu mengubah kembali isi dari variabel. Kita akan lanjut ke contoh-contoh berikutnya nanti. Dan semoga tutorial untuk mencoba membuat program secara online, jadi kita menulis programnya ini tidak menggunakan IDE ya, tidak menggunakan NetBeans, tapi kita gunakan bantuan compiler online. Jadi kita compile dan eksekusi secara online di sini.